Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap baik-baik saja ya. Nah, seperti yang kalian ketahui di masa yang modern saat ini, banyak sekali anak-anak yang lebih memilih untuk bermain game online dibanding bermain langsung bersama teman-temannya. Nah, maka dari itu, kami membuat suatu pengembangan produk permainan yang menjadi lebih menarik dan tentunya bermanfaat. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari karya kami yang berupa pengembangan suatu produk permainan. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai semuanya, namaku Natasha Irwanto dengan NPM 210711133 dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner saya. Halo, nama saya Indri Manula Chandra dengan NPM 2107111166. Dari pengembangan produk permainan ini, kami memberi nama produk kami dengan nama City Blocks. Apa sih City Blocks itu? Nah, City itu dari singkatan counting dan Blocks itu adalah blok. Jadi, City Blocks ini permainan blok dengan operasi hitung-hitungan. City Blocks ini kami kembangkan dari suatu permainan yaitu Uno Stako. Kenapa sih kami memilih Uno Stako untuk kami kembangkan menjadi suatu produk yang baru? Nah, seperti yang kita ketahui, Uno Stako itu sudah populer sejak dahulu, sekitar tahun 2017, dan bahkan sampai sekarang juga masih populer. Selain itu, permainan ini juga bisa dimainkan beramai-ramai bersama teman, jadi akan menambah relasi kedekatan kita bersama teman kita daripada hanya bermain melalui online saja. Alasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alasan kami membuat game ini untuk membuat permainan yang menyenangkan sekaligus dapat mengasah otak dan logika. Karena itu, kami mengembangkan permainan Jenga dengan menambahkan unsur matematika. Kenapa kami memilih menambahkan permainan Jenga dengan matematika? Di masa sekarang, banyak anak-anak yang tidak menyukai matematika. Oleh sebab itu, kami memiliki ide untuk membuat permainan yang dapat membantu anak-anak dalam matematika. Dengan digabungkan hitung-hitungan dengan sebuah permainan, akan tampak lebih menyenangkan untuk dilakukan. Jadi, game ini bukan hanya untuk bermain dan bersenang-senang saja, tetapi bisa juga sambil belajar. About our product. Permainan kami merupakan permainan balok dengan menambahkan unsur hitungan dan juga mengasah logika kita dalam memilih suatu balok yang tepat, agar susunan baloknya tidak terjatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang detail produk kami. Nah, jadi apa saja sih yang akan didapat jika Anda membeli produk kami ini? Dalam satu box produk ini, yang pertama Anda akan mendapatkan 36 buah blocks. Nah, jadi setiap blocks itu ada angka-angka yang tertulis berurutan dari angka 1 sampai angka 36. Nah, blok-blok ini juga terbuat dari bahan plastik yang berkualitas. Dalam satu buah blok, di bagian samping terdapat magnet lemah. Nah, tujuan magnetnya ini hanya untuk membantu saat menyusun kembali ke atas, jadi blok tersebut tidak akan langsung jatuh gitu. Namun, magnet ini karena magnet lemah, jadi tidak akan berpengaruh saat kita mengambil satu buah blok gitu. Jadi, blok tersebut tidak akan lengket sekali, jadi kita masih bisa mengeluarkan blok dari susunan. Selanjutnya Anda juga akan mendapatkan satu buah dadu. Dadu yang didapat adalah dadu angka, namun kami modifikasikan dengan menambahkan satu buah gambar bintang. Jadi dalam dadu ini terdapat angka 2, 3, 4, 5, 6, dan satu gambar bintang. Gambar bintang ini buat apa sih tujuannya? Nah, jadi gambar bintang ini merupakan free choice atau pilihan bebas. Jadi, ketika Anda mengocok dadu mendapat bintang, maka Anda bebas untuk mengambil blok angka berapa saja. Kemudian, Anda juga akan mendapatkan satu buah SIM coin. Apa sih SIM coin itu? Nah, SIM coin ini merupakan singkatan dari simbol koin. Jadi, di koin ini terdapat dua simbol operasi hitungan, yaitu pembagian dan pemangkatan. SIM coin ini nantinya digunakan untuk menentukan operasi hitungan apa yang akan kita gunakan untuk nantinya. Detail penggunaan SIM coin ini akan dijelaskan di bagian how to play. Lalu Anda juga akan mendapatkan satu buah rules card dan how to play card. Nah, jadi ini merupakan kartu panduan cara bermain dan kartu aturan. Nah, jadi jika Anda belum pernah memainkan permainan ini sebelumnya, Anda dapat membaca kartu tersebut terlebih dahulu
agar Anda dapat memahami aturan-aturan dan cara bermainnya. Dan yang terakhir, Anda akan mendapatkan 10 buah punishment card dan spidol. Punishment card ini merupakan kartu hukuman, namun kami desain kartu ini kartu kosongan, jadi bisa diisi sendiri oleh pemainnya. Jadi pemain dapat menentukan hukuman apa yang ingin diberikan kepada pemain yang kalah nantinya. Punishment card atau kartu hukuman ini kami desain dengan laminasi glossy sehingga ketika selesai ditulis menggunakan spidol, tulisan tersebut dapat dihapus kembali dengan tisu. Jadi kartu tersebut dapat dipakai berulang kali. Rules permainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan dari permainan ini. Nah, aturan yang pertama, pemain yang merubuhkan susunan balok dinyatakan kalah. Aturan yang kedua, pemain yang mengambil blok angka tidak sesuai dengan operasi hitungan yang didapat dari mengocok dadu dan koin juga dinyatakan kalah. Aturan yang ketiga, setiap pemain wajib mengisi punishment card sebelum permainan dimulai. Hukuman itu dapat berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur atau sebuah tantangan. How to play. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memainkan permainan ini. Nah, sebelum memainkan permainan ini, setiap pemain wajib mengisi 1 buah punishment card. Jadi setiap pemain bebas mengisi hukuman apa saja yang nantinya akan ditujukan untuk pemain yang kalah. Hukuman dapat berupa pertanyaan atau tantangan. Kemudian, sebelum permainan dimulai, juga tentukanlah giliran pemain-pemain. Langkah pertama dalam permainan ini adalah pemain melempar sim koin untuk menentukan operasi hitungan apa yang akan digunakan nantinya. Nah, jadi dalam sim koin ini kan terdapat 2 simbol operasi hitungan. Yang pertama ada pembagian, yang kedua ada pemangkatan. Jadi nantinya untuk menentukan operasi hitungan apa yang akan digunakan. Langkah kedua, pemain mengocok dadu. Nanti angka yang muncul juga akan berpengaruh pada operasi yang akan kita hitung nantinya. Dan akan menentukan blok angka mana yang boleh kita ambil. Blok yang diambil hanya 1 buah. Contoh pengoperasian hitungannya. Jadi contoh yang pertama, misalnya pemain mendapat simbol pembagian di saat pengocokan sim koin, kemudian mendapat angka 2 saat pengocokan dadu. Nah, jadi pemain tersebut boleh mengambil blok angka yang angkanya dapat dibagi dengan 2. Misalnya balok angka 4 atau balok angka 8 dan sebagainya. Contoh yang kedua, nah misalkan pemain mendapat simbol pangkat saat pengocokan sim koin, kemudian mendapat angka 3 pada dadu kocokannya. Jadi pemain itu boleh mengambil balok yang angkanya merupakan hasil dari 3 pangkat berapa saja. Nah, jadi hasil kocokan angka pada dadu itu merupakan bilangan pokok dalam pangkatnya. Jadi tadi kan contohnya mendapat dadu angka 3. Jadi bisa 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi balok yang diambil adalah balok angka 9. Atau bisa juga 3 pangkat 3 hasilnya 27. Jadi balok yang diambil bisa juga balok angka 27. Langkah selanjutnya dalam permainan ini adalah jika sudah selesai mengoperasikan dan telah memilih 1 buah balok angka mana yang akan diambil, ambillah balok tersebut tanpa merubuhkan susunan balok. Jadi setelah mengeluarkan atau mengambil balok tersebut, taruh pada susunan yang paling atas untuk melanjutkan susunannya lagi. Kemudian langkah selanjutnya, setelah berhasil, maka giliran pemain selanjutnya melakukan hal yang sama. Jika ada yang merobohkan susunan balok, maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Untuk punishment pemain yang kalah, jadi pemain yang kalah itu mengambil 1 buah punishment card secara random. Jadi punishment card yang tadi sudah diisi hukuman oleh pemain-pemain yang lain ditutup kemudian diacak, dan nanti pemain yang kalah tersebut bebas mengambil 1 kartu secara random dan kemudian melakukan hukuman yang tertulis pada punishment card tersebut. Untuk target pemasaran produk kami menentukan pada 3 target. Yang pertama adalah anak remaja, contohnya seperti pelajar atau mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua adalah pekerja kantoran. Dan yang ketiga adalah kafe-kafe. Marketing. Nah, untuk sistem marketing kami memiliki promo-promo yang akan diberikan saat produk baru launching. Nah, promo yang pertama itu untuk 25 pembeli pertama,
berhak mendapatkan free tote bag yang didesain dari City Blocks. Promo yang kedua adalah diskon 10% dengan syarat mempromosikan atau menyebarkan banner promosi City Blocks ke sosial media. Contohnya seperti ke story Instagram, kemudian tag official account dari City Blocks. Nah, setelah itu Anda akan mendapat voucher untuk klaim diskonnya nanti saat pembelian produknya. Promo-promo tersebut hanya berlaku pada tanggal 1 sampai 30 November 2021, yaitu pada masa new launching product. Promo juga tidak dapat digabungkan, jadi hanya dapat memilih satu promo. Boleh memilih promo yang 25 pembeli pertama mendapat free tote bag atau promo yang diskon dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk peredaran produk, kami memilih untuk menjual di online shop untuk mempermudah mendapatkan produk kami ini. Nah, jadi bisa dibeli pada platform-platform online shop yang tersedia. Dan karena ini dijual di online shop, jadi tidak hanya di Indonesia saja yang dapat membeli, namun di luar negeri juga dapat membeli melalui website online shop yang telah disediakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya dan Indri pamit undur diri. Have a nice day dan stay safe. Thank you.